Tidak lama kemudian, Yu Xiaochen pun keluar dari kamar tidur. Melihat Song Qin Kun di ruang tamu. Awalnya terkejut, namun segera kembali sadar. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, ternyata ini adalah Tante Song. Memang sudah lama tidak bertemu. Song Qin Kun menatapnya. Dengan suara pelan bertanya, memang sudah cukup lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di kamar Ruyan? Yu Xiaochen terlihat tenang. Ia menjawab dengan santai. Tante Liu memintaku membantu membersihkan saluran pembuangan kamar mandi. Song Qin Kun dengan senyum lebar berkata, ternyata sedang membersihkan saluran. Baik. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku dan Tante Liu akan mengobrol sebentar. Melihat putra Chu Fang masuk ke kamar sahabatnya, Song Qin Kun merangkul lengan Liu Ruyan. Memperbaiki saluran. Memang sudah saatnya diperbaiki. Song Qin Kun dengan lembut mengetuk sahabat baiknya dengan siku. Bertanya dengan makna mendalam. Apa kamu nyaman? Kamu sedang ngomong apa? Apa hubungannya dengan nyaman atau tidak? Liu Ruyan sangat jelas dengan maksud kata-kata Song Qin Kun. Namun saat ini dia berpura-pura bingung. Dia menjawab dengan nada kesal. Ini pura-pura bingung. Song Qin Kun melirik dengan kesal. Dia kembali menggandeng lengan sahabat baiknya dan berkata dengan lembut. Ruyan, apakah kamu tahu mengapa saya tiba-tiba datang ke sini? Itu karena saya menebak rahasiamu. Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu merasa ini pantas untuk Fang Fang Jie? Fang Fang Jie selalu memperlakukanmu seperti adik perempuan sendiri. Kamu enak saja. Bahkan ingin menjadi menantunya. Jangan sembarangan bicara. Liu Ruyan berpura-pura tenang dan berkata. Saya sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Benarkah? Jadi, kamu tidak ingin mengakuinya, kan? Sepertinya saya hanya bisa berbicara baik-baik dengan kakak Fang Fang. Beberapa hal, ya. Hanya saja, orang luar melihatnya dengan jelas. Sedangkan orang yang terlibat justru bingung. Saat itu, Liu Ruyan tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. Ada banyak permohonan dalam tatapannya. Aku mohon padamu. Tolong jangan lakukan itu. Melihat sahabat baiknya memohon dengan begitu mendalam. Song Qin Kun tidak bisa menahan senyum memahami. Ini sudah bisa dianggap sebagai pengakuan, ya? Aku. Situasi sudah sampai pada titik ini. Liu Ruyan juga hanya bisa mengakuinya meskipun berat. Memang saya dan Xiao Chen telah mendapatkan akta pernikahan. Saya dan dia tidak memiliki dasar perasaan yang kuat. Mendapatkan akta hanya untuk mengatasi tekanan pernikahan dari keluarga. Mendengar perkataan sahabat baiknya ini, Song Qin Kun langsung mengerutkan kening. Jadi, kamu tidak membahayakan dia. Pernikahan seperti ini untuk mengatasi keluarga. Siapa yang tidak bisa kamu cari? Harus mencari anaknya Fang Fang Jie. Fang Fang Jie sangat baik padamu. Kamu benar-benar. Sungguh tidak ada jalan keluar. Jika tidak mungkin mengambil langkah terdesak ini. Song Qin Kun melihat wajahnya yang menyedihkan. Dengan putus asa dia menghela napas. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Tidak ada jalan lain. Ayo kamu buat 2 anak laki-laki gemuk untuk Fang Fang Jie. Demi cucu, demi kepentingan cucu. Dia mungkin bisa memaafkanmu. Liu Ruyan melirik Song Qin Kun dengan tidak senang. Sengaja ingin membuatku kesal, ya? Jika aku benar-benar melakukan ini. Kamu, bagaimana aku harus menghadapi Fang Fang Jie? Liu Ruyan berkata dengan mulut cemberut. Jadi, apakah aku harus memanggilnya ibu? Atau tetap memanggilnya kakak? Dia memanggil anaknya sebagai suami adik atau anak. Seandainya aku tahu seperti ini, mengapa harus melakukan itu dari awal? Song Qin Kun tersenyum nakal. Menurunkan suara dan berkata perlahan. Sebenarnya, kamu sudah menyukainya. Benar, kan? Mendengar kata-kata sahabat baiknya, Liu Ruyan seperti tersengat sesuatu yang mendalam di hatinya. Dia juga mulai bingung. Tidak yakin apakah ini dihitung sebagai suka. Liu Ruyan berpura-pura santai dan berkata, tidak mungkin. Meskipun sudah menikah dengannya. Tapi itu tidak berarti harus berpacaran dengannya. Terlebih lagi, tidak mungkin melahirkannya anak. Semua ini hanyalah untuk mengatasi tekanan menikah dari keluarga. Setelah badai ini berlalu, saya akan menceraikannya. Song Qin Kun tersenyum sedikit. Saya rasa itu tidak begitu. Mungkin orang lain tidak memahami kamu. Apakah saya tidak mengenalmu? Jika kamu benar-benar hanya mengatasi tekanan menikah,
Kamu akan membawanya ke rumahmu. Setelah mengatakannya, dia berdiri. Berniat pergi ke kamar untuk mencari Yu Xiaosheng. Liu Ruyan menangkap pergelangan tangan sahabatnya. Dengan malu dan marah, dia berkata, kamu mau melakukan apa? Aduh, kenapa kamu begitu tegang? Aku mencari keponakanku untuk mengobrol sedikit. Song Qinqin melepaskan tangan sahabatnya. Langkahnya terburu-buru menuju kamar tidur. Liu Ruyan melihat sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Harus cepat-cepat menghentikan tragedi ini. Saat dia mencoba mendorong pintu, dia menemukan pintu ternyata terkunci dari dalam. Di dalam kamar, Song Qinqin berdiri di samping Xiao Chen. Katakanlah, ceritakanlah semuanya tentang situasimu. Karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, kan? Yu Xiao Chen mulai berpura-pura. Dia menjawab dengan samar-samar. Itu berbeda. Beberapa aspek detail. Bibimu tidak memberitahu saya. Saya harus mendapatkan informasi dari kamu tentang situasi ini. Anda ingin bertanya tentang apa? Song Qinqin menggelengkan kepala. Dia berkata dengan suara yang tidak ramah. Apa mau? Apakah ini rencana untuk bertarung dengan saya? Baiklah. Kalau begitu, saya akan menemui ibumu besok. Aku langsung bilang padanya. Pada saat itu, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. Buka pintunya. Nama keluarga Song. Segera buka pintunya untuk saya. Liu Ruyan yang terkunci di luar, sedang mengetuk pintu dengan keras. Berteriak dengan suara keras. Song Qinqin menatap Yu Xiao Chen dengan penuh makna. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya pelan-pelan. Kamu dan seperti asap, yang juga berarti bibimu yang bernama Liu. Apakah kalian berdua pernah tidur bersama? Yu Xiao Chen tampak putus asa. Bagaimana mungkin? Dia adalah sahabat baik ibuku. Saya tidak berani. Tidak berani, tapi ibumu bilang bahwa kamu adalah seorang pecinta wanita dewasa. Kamu suka yang sedikit lebih tua. Tubuhnya yang bugar dan berisi. Buka pintu. Kau, perempuan jahat. Jika kau tidak buka pintu lagi, aku benar-benar akan marah sekarang. Pada saat ini, Liu Ruyan hampir kehilangan akal sehatnya. Bahkan kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Kenapa tidak buka pintu dulu? Yu Xiaochun menarik kepalanya sedikit. Dia dengan hati-hati memberikan peringatan. Rasanya dia hampir meledak karena marah. Song Qinqin tersenyum. Dia berkata dengan manis dan lembut. Jangan hiraukan dia. Dia hanya berani bicara saja. Tidak akan menyebabkan masalah besar. Song Qinqin mendekat kepada Yu Xiaochun. Dengan ekspresi yang penuh makna, dia berkata dengan suara pelan. Kau, Bu Liu, kau harus hati-hati. Jangan sampai terjebak dalam perangkapnya dengan sembrono. Dan kau harus lebih memperhatikan dirimu. Dia sudah lebih dari 30 tahun tidak merasakan kehadiran pria. Semoga kamu beruntung sendiri, ya. Setelah selesai berbicara, Song Qinqin pun mengangkat kakinya dan pergi. Yu Xiaosheng secara naluri meraba pinggangnya. Dalam hati berpikir, dengan fungsi ginjal saya ini, seharusnya tidak ada masalah besar, kan? Meskipun tidak bisa mencapai tingkat tak terkalahkan. Tapi berteriak sekuat tenaga seharusnya masih bisa diatasi, kan? Sisi lain, Song Qinqin baru saja membuka pintu. Dia sudah melihat sahabat baiknya yang marah. Menatapnya dengan penuh kemarahan. Belum sempat dia membuka mulut, Liu Ruyan langsung menariknya keluar. Sambil itu, dia menutup pintunya. Kamu sudah bilang apa padanya? Song Qinqin melihatnya dengan senyum jahat. Tidak bilang apa-apa. Hanya bertanya apakah dia menyukaimu. Sekalian mengingatkan dia untuk berhati-hati. Yang saya maksud adalah keamanan dalam hal fisik. Bagaimanapun juga, kamu si harimau betina ini sudah lapar selama lebih dari 30 tahun. Sekarang sulit sekali untuk mendapatkan daging segar yang lezat seperti ini. Aku khawatir keponakanku itu tidak sanggup menanganinya. Ayo pergi. Cepatlah kamu pergi. Segera menghilang dari pandanganku. Liu Ruyan menarik temannya keluar dengan paksa. Kemudian, bunyi keras. Dia menutup pintu rumah dengan keras. Hei, Ruyan, ingatlah. Cinta adalah sebuah kata kerja. Liu Ruyan yang berdiri di belakang pintu. Mendengar kata-kata temannya, wajah kecilnya langsung memerah. Lalu dia datang ke depan pintu kamar mandi. Belum selesai, ya, hampir selesai. Liu Ruyan menjawab.
Dia melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Berdiri di samping si nakal kecil. Apa Ibu Song mengatakan sesuatu yang khusus padamu? Saat itu, Yu Xiaosheng keluar dari kamar tidur. Liu Ruyan melihat Yu Xiaosheng yang akan pergi. Menepuk tempat di sampingnya. Ayo ke sini. Bibi ingin bicara beberapa kata denganmu. Yu Xiaosheng berjalan dengan patuh dan duduk. Ada apa? Ingin nakal? Apakah kamu pernah berpikir bahwa suatu hari akan menikah dengan sahabat ibumu? Atau bibimu? Tidak pernah. Karena itu terlalu tidak masuk akal. Lalu, bagaimana denganmu, Bibi Liu? Apakah kamu pernah berpikir untuk menikahi anak sahabatmu? Aku juga tidak. Liu Ruyan berkata pelan sambil mengatupkan bibirnya. Tapi saya pernah membayangkan seperti apa suami saya di masa depan. Yu Xiaosheng bertanya dengan penasaran. Seperti apa? Liu Ruyan meliriknya. Berkata dengan kesal. Kenapa kamu ingin tahu ini? Karena saya penasaran. Yu Xiaosheng berkata sambil tersenyum. Dulu saya ingin mencari istri yang mirip denganmu. Liu Ruyan memandangnya sambil bertanya perlahan. Kenapa kamu ingin mencari yang sama sepertiku? Cantik, tubuhnya bagus, masih punya uang. Liu Ruyan merasa sangat jengkel. Dia mengira bisa mendengar beberapa kata manis. Ternyata hasilnya adalah ini. Yu Xiaosheng mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut kepada wanita kaya. Ketika saya sekolah, saya pernah mendengar sebuah kalimat. Jika bertemu orang yang tepat di waktu yang salah, Tuhan akan memisahkan mereka untuk sementara. Dan kemudian bertemu lagi di waktu yang tepat. Meskipun kalimat ini tidak secara eksplisit menyatakan apapun. Namun hal itu membuat Liu Ruyan merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Seperti bunga yang mekar, memancarkan emosi yang sulit diungkapkan. Saya harus pulang sekarang. Besok saya akan menjemputmu untuk bekerja. Yu Xiaosheng berdiri dan berjalan menuju pintu rumah. Liu Ruyan tersadar. Melihat sosoknya perlahan menjauh. Hanya ketertarikan terhadap si nakal yang tersisa. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Dalam hatinya bergumam. Kak, bagaimana kalau kalian memutuskan hubungan ibu dan anak, untuk memenuhi permintaan saya? Sisi lain, Chu Fang sedang menonton TV di sofa. Melihat putranya pulang. Kenapa hari ini pulangnya begitu larut? Apakah Tante Liu yang sedang lembur? Sore ini mengantarnya pergi rapat, lalu langsung pulang. Membuatkan dia makan malam. Juga membantunya membersihkan saluran pembuangan toilet. Sangat lelah. Chu Fang meliriknya dengan sinis. Dia berkata dengan nada tidak senang. Ini sudah membuatnya lelah. Sebelum ibu membuka salon kecantikan, memelihara kamu yang seperti Peng Hutang, juga bekerja 2 pekerjaan di luar. Yu Xiaochen mencibir. Mungkin aku akan mandi dan tidur saja. Saat ini, Liu Ruyan sudah mandi. Sedang duduk bersila di sofa dengan tidak fokus. Pikirannya sudah melayang kepada Yu Xiaochen. Tiba-tiba, telepon di meja kecil berdering. Dia mengambil ponsel dan melihat pesan WeChat dari Yu Xiaochen. Apakah kamu sudah tidur? Liu Ruyan ragu sejenak. Perlahan membalas. Belum. Baru saja mandi. What's wrong? Tidak ada apa-apa. Hanya bertanya. Ngantuk. Tidur. Selamat malam. Melihat si nakal mengirimkan pesan ini, Liu Ruyan sangat marah hingga hampir meledak. Dia ingin segera menariknya dari selimut dan memukulnya dengan keras. Buang lagi ke tempat sampah. Keesokan paginya, Liu Ruoyan perlahan terbangun. Terdengar samar-samar suara dari luar kamar. Dia pun menduga bahwa si nakal itu sudah datang. Liu Ruoyan membuka pintu kamar. Sebuah aroma harum menyambutnya. Seketika itu membangkitkan selera makannya. Sudah bangun. Baru saja menyiapkan sarapan. Yu Xiaosheng membawa sarapan keluar dari dapur. Dia berkata dengan senyum lebar. Cepat cuci muka. Siap-siap untuk sarapan. Liu Ruoyan menjawab seadanya. Masuk ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian dia sudah berada di meja makan. Yu Xiaosheng tiba-tiba bertanya. Hari ini ada acara. Ada apa? Apakah kamu ada urusan? Jika seharian tidak ada urusan, saya ingin pergi memancing. Mendengar kata memancing, Liu Ruoyan sedikit mengernyitkan dahi. Dalam hati sedikit enggan, karena di rumah sudah ada satu orang yang terobsesi dengan hal ini. Untuk itu, rumah ini pernah mengalami banyak konflik. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya, melihat sekilas ke arah pria di sampingnya.
Kenapa kalian pria sangat suka memancing? Sebenarnya apa kesenangannya? Ini, Yu Xiaochen menggaruk kepalanya. Sebenarnya saya juga tidak bisa menjelaskannya. Tetapi saat tekanan besar, pergi keluar untuk memancing di sebuah waduk seharian. Tekanan itu perlahan-lahan menghilang. Setelah mendengar penjelasan Yu Xiaochen, Liu Ruyan berkata pelan, "Maka pergilah. Ingat untuk menjemput saya jam 5:30. Tenang saja, pasti tidak akan lupa." Xiao Chen menepuk dadanya dan menjamin. Setelah mengantar Liu Ruyan ke kantor, Yu Xiao Chen langsung mengemudikan mobil menuju waduk yang berjarak 20 km. Tidak lama kemudian, Xiao Chen berhasil memancing 5 ikan mas besar. Di dekat sana, seorang pria parubaya tidak mendapatkan banyak hasil. Ia pun bangkit dengan diam, menuju Xiao Chen. Dengan penasaran ia bertanya, "Adik kecil, apa umpan yang kau gunakan? Mengapa hasilnya begitu baik?" "Semuanya adalah umpan yang bisa dibeli di pasaran." Yu Xiaosheng menunjuk ke area di depannya, menjelaskan dengan serius. "Utamanya karena posisiku ini bagus. Kak, lihat ini. Ini adalah tempat tikungan. Ikan-ikan mudah berkumpul di sini." Oh, ada cara seperti ini." Pria parubaya itu mengangguk seolah berpikir. Lalu dengan sedikit canggung tetapi tetap sopan, dia berkata kepada Yu Xiaosheng, "Adik kecil, aku ingin berdiskusi tentang sesuatu denganmu." Yu Xiaosheng menebak pikiran pria parubaya itu. Sambil tersenyum, dia mengangkat pancingnya dan berkata, "Kak, aku tahu maksudmu. Tidak masalah. Posisi ini untukmu. Aku akan pindah tempat untuk memancing. Semoga hari ini kamu mendapatkan banyak ikan." Pria parubaya itu berkata dengan wajah penuh kegembiraan dan rasa terima kasih. Imut bodoh. Terima kasih banyak. Waktu berlalu dengan perlahan. Tanpa sadar sudah tiba di siang hari. Saat itu, pria parubaya mendekat dan menepuk bahunya. "Adik kecil, ayo jalan. Mari duduk di mobil kakak. Sekalian kakak ingin bertanya beberapa hal kepadamu." "Baiklah. Maka, maafkan aku mengganggu." Persahabatan antara pria memang sesederhana ini. Meskipun kami saling tidak mengenal, tapi hanya perlu waktu satu rokok. Kakak dan adik langsung saling memanggil. "Kakak, nama keluarga Anda apa?" "Nama pengecualian Liu. Negara-negara terkenal." "Adik kecil, bagaimana denganmu?" Saya ini tidak berharga untuk dibicarakan. Kakak, panggil saya Xiao Chen saja." Kemudian, mereka berbincang di dalam mobil rumah. Liu Xingguo melihat ke arah Yu Xiaochen dan bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu punya pacar?" Yu Xiaochen mengangkat kedua tangannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Saya tidak berani mencari istri kedua di luar. Jika istri di rumah marah, saya tidak bisa menahannya." "Kamu sudah menikah?" Liu Xingguo terlihat sangat terkejut. "Kakak, apakah anak-anakmu sudah cukup besar?" "Putri saya sudah lebih dari 30. Liu Xingguo menghela napas. "Dia belum menikah. Saya dengar dia punya pacar. Tapi saya tidak terlalu puas. Jadi nanti kalau saya bertemu putri kakak, bagaimana saya harus menyebutnya?" Liu Xingguo melambaikan tangannya. Dengan acuh tak acuh dia berkata, "Ini bukan masalah. Kau bisa memanggilku Kak. Panggil dia kakak. Kita bicara masing-masing. Adik, apakah kau ada waktu malam ini? Jika tidak, mari makan di rumah kakak." Liu Xingguo mengundang Yu Xiaosheng. Sorot matanya menyiratkan sedikit harapan. Ini, Yu Xiaosheng sebenarnya ingin menolak. Lagi pula Liu Ruyan sedang menunggunya. Tetapi melihat tatapan kakak yang tulus dan penuh semangat, dia berpikir sejenak. "Kakak, aku akan menelpon keluargaku." Setelah Yu Xiaosheng selesai berbicara, dia keluar dari gerbong. Dia pergi untuk menelepon Liu Ruyan. Liu Ruyan mengangkat telepon dan bertanya lembut. "Halo, ada apa?" Telepon tiba-tiba. "Ada apa?" Yu Xiaosheng terbata-bata berkata. "Saya ada pesta makan malam ini. Jadi tidak bisa menjemputmu pulang. Kau bisa naik taksi pulang sendiri." Liu Ruyan hampir pingsan karena marah. Dia berkata dengan mengetatkan gigi. "Baiklah, pergilah. Saya bisa pulang sendiri." Tidak memberi kesempatan kepada Yu Xiaochen untuk berbicara. Liu Ruyan langsung memutuskan telepon. Liu Ruyan menggenggam ponselnya dengan erat. Semakin dipikirkan semakin marah. Setelah berpikir sejenak,
langsung menelpon ibu Yu Xiaochen. Kak, aku ingin makan masakanmu. Sambil mampir, jemput aku ya, anakku. Anaknya sudah tidak terlihat setengah hari. Anak nakal ini bisa-bisanya menghilang setengah hari. Chu Fang segera berdiri. Dengan wajah penuh kemarahan bertanya. Pagi tadi kamu sendiri yang pergi ke kantor. Liu Ruyan mencibir. Mengeluh kepada Chu Fang melalui telepon. Pagi tadi anakkulah yang mengantarkanku ke kantor. Dia pergi memancing sendiri. Barusan dia menelepon memintaku untuk pulang sendiri dengan taksi siang ini. Dalam sekejap, Chu Fang marah sampai kulit kepalanya terasa mendidih. Ruyan, tenang saja. Kakak pasti akan memberikan pelajaran kepada anak nakal ini. Malam ini akan mematahkan kakinya. Liu Ruyan mendengarnya. Tidak bisa tidak terkejut sejenak. Dalam hati merasa sedikit khawatir. Jangan, Kak, jangan terburu-buru. Saya bukan mengeluh. Sudah, baiklah. Saya tahu kamu berbicara untuk bocah sial itu. Memukulinya tidak terlalu realistis. Tapi saya pasti akan mendidiknya. Liu Ruyan menjawab dengan suara lembut. Kak, kamu jemput saya jam 4:30 sore. Ayo langsung ke rumahmu. Malam ini saya ingin tidur bersamamu. Bagaimana? Adoy, kakak tidak akan menolak. Chu Fang berkata sambil tersenyum. Saya akan pergi membeli sayur sekarang. Malam ini saya akan memasak untukmu. Saat itu, Yu Xiaosheng membawa suplemen kesehatan yang dibeli menuju sebuah villa. Ku Cunyan melihat pemuda di depannya. Dan berkata dengan ramah. Kamu pasti Yu Xiaosheng, kan? Kakakmu sudah menunggu kamu lama. Ayo masuk. Ku Cunyan mengundang Yu Xiaosheng masuk ke dalam rumah. Kalian berdua duduklah sebentar. Saya pergi ke dapur untuk memasak. Xiao Chen menatap saudara laki-lakinya di sofa. Dan melihat kakak iparnya di dapur. Dengan serius dia berkata. Kakak, aku pergi membantu kakak ipar. Dia sendiri pasti akan kesulitan. Belum sempat Liu Xingguo bereaksi. Yu Xiaosheng sudah masuk ke dapur. Selang beberapa saat. Ku Cunyan malah dipanggil keluar. Liu Xingguo melihat istrinya datang ke ruang tamu. Dia bertanya dengan bingung. Kenapa kamu keluar? Ku Cunyan menjawab dengan canggung. Xiaosheng merasa aku canggung dan kikuk. Dan mengusirku keluar. Ini seperti perkataan apa? Tamu sedang sibuk di dapur. Pemilik rumah duduk dengan tenang di ruang tamu. Sambil berkata, dia berdiri. Namun dia ditarik oleh istrinya. Jangan kamu masuk dan membuat kekacauan. Ku Cunyan berkata dengan nada marah. Biarkan Xiaosheng mengurusnya sendiri. Pada saat itu, Liu Xingguo mendekatkan dirinya di telinga istrinya. Dia berkata dengan hati-hati. Sayang, aku ingin memanggil Xiaosheng pada hari ulang tahun. Ku Cunyan menjawab sambil berpikir. Tidak seharusnya seperti ini. Tapi Xiao Chen bukan orang luar. Dia mengerti batasan dan tahu keadaan. Yang ditakutkan adalah dia tidak punya waktu. Nanti saat makan, sebutkan kepada Xiao Chen. Lihat apa maksudnya. Liu Xingguo benar-benar menyukai adik kecil ini. Ada perasaan sangat menyesal baru bertemu terlambat. Yu Xiao Chen sangat cepat saat memasak. Dalam sekejap, sudah ada 6 hidangan di meja. Ku Cunyan mengambil sumpit dan mencicipi terong dengan saus ikan. Xiao Dao. Xiao Cheng. Keterampilanmu luar biasa. Cui Cunyan melihat Yu Xiao Niao. Semakin dilihat semakin suka dan semakin sayang. Saat itu, Ku Cunyan mengambil beberapa sayur dan menaruhnya di mangkuk Xiao Chen. Dengan lembut dia berkata, bulan depan kakakmu berulang tahun. Ayo datang ke rumah untuk makan. Ingat untuk membawa istrimu. Yu Xiao Chen langsung menyetujuinya. Mengenai bawa atau tidak membawa istri. Dia memiliki rencana lain di dalam hatinya. Setelah meninggalkan villa Liu Xingguo, Yu Xiao Chen mengemudikan Porsche istrinya pulang ke rumah. Entah kenapa, Xiao Chen selalu merasa bahwa kakak iparnya memiliki bayangan istri. Namun, dia juga tidak menyelidiki lebih lanjut. Lagi pula, perasaan ini seringkali tidak bisa diandalkan. Xiao Chen membuka pintu saat sampai di rumah. Seketika dia berdiri terpaku di tempat. Melihat Liu Ruyan dan Chu Fang yang duduk di depan meja makan. Terlihat kedua wanita itu menatapnya dengan tajam. Di wajah dan tatapan mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian. Xiao Chen merasa kulit kepalanya merinding. Ibu dan pengantin. Bukankah ini seperti suasana pengadilan yang dilakukan oleh ibu kedua? Selesai sudah.
Liu Ruyan pasti mengadu kepada kakaknya tentang kejadian siang tadi. Sekarang aku pasti mati. Xiao Chen dalam hati mengeluh. Chu Fang mencengkeram telinga Yu Xiao Chen, menariknya sampai ke samping sofa di ruang tamu. Dia ditekan dengan keras. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kau anak nakal, tidak bekerja dengan baik. Ternyata pergi memancing. Dan bahkan menelepon untuk meminta Bibi Liu pulang sendiri dengan taksi. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah merasa kuat, ya? Chu Fang marah sekali. Dan mengomeli dengan keras. Yu Xiaosheng menarik lehernya. Menjawab dengan hati-hati. Aku tidak bisa kembali. Malam ini ada acara makan. Benar-benar tidak bisa menyempatkan diri. Tidak ada yang dapat kulakukan. Chu Fang menatapnya dengan tajam. Apa itu pertemuan tanpa makan? Aku rasa kamu hanya bersenang-senang. Saat itu, Liu Ruyan duduk di depan meja makan. Melihat sahabatnya mendidik anaknya. Sudut bibirnya naik tanpa sadar. Di dalam hati merasa sangat senang. Liu Ruyan mengerutkan kening. Berbicara dengan nada serius dan penuh perhatian. Kak, aku tidak bermaksud memperburuk keadaan. Hanya merasa Xiao Chen akhir-akhir ini ada beberapa masalah. Tidak semangat seperti dulu. Kamu harus mengawasinya dengan baik. Yu Xiaosheng menatap Liu Ruyan dengan bingung. Benar-benar membuat marah dan tidak berdaya. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Siapa suruh dia memiliki dukungan yang kuat? Chu Fang mengambil napas dalam-dalam. Seperti yang dikatakan, anak yang baik lahir dari pukulan. Sepertinya harus dipukul dulu baru bisa. Sebelum Xiao Chen dan Liu Ruyan sempat pulih, Chu Fang sudah masuk ke kamar tidur. Tak lama kemudian dia membawa sebuah sapu ayam. Dengan penuh kemarahan, dia muncul. Liu Ruyan segera berdiri. Dia langsung menarik lengan Chu Fang. Dengan wajah penuh kecemasan, dia memohon. Kak, mari kita bicara perlahan-lahan. Jangan terburu-buru dulu. Apapun kesalahannya, dia tetap anak kandungmu. Ruyang, jangan campur tangan dalam hal ini. Chu Fang dengan marah berkata, hari ini aku harus memberinya pelajaran. Yu Xiao Chen duduk di sofa. Dia diam-diam mengamati adegan di depannya. Ini kan jelas-jelas pola yang klasik. Memberikan sedikit manis setelah memukul, bukan? Melihat Chu Fang memegang sapu ayam. Dengan wajah penuh kemarahan mendekat ke arahnya. Yu Xiao Chen segera berdiri. Bersembunyi di belakang Liu Ruyan. Menggenggam lembut pinggangnya dengan kedua tangan. Saat Chu Fang bersiap untuk menyerang, Yu Xiao Chen langsung merangkul Liu Ruyan dengan erat. Takut ia akan melarikan diri saat kesempatan ada. Kali ini, keduanya benar-benar kebingungan. Aduh, Chu Fang kembali sadar dari keterkejutannya. Dengan marah berteriak, cepat lepaskan Bibi Liu. Dia sekarang adalah istri orang. Apa ini namanya? Kamu berani menandatangani perjanjian gencatan senjata. Jika tidak, aku akan memeluk sampai pagi. Melihat Yu Xiao Chen tidak mau melepaskan, Chu Fang sangat cemas. Untungnya dia masih cukup peka. Saat ibunya hampir meledak, dia melepaskan Liu Ruyan yang ada di pelukannya. Saat itu, Liu Ruyan merasakan kehilangan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Sudah, saya tahu saya salah. Lain kali tidak berani lagi. Yu Xiaosheng mencibir. Dengan patuh mengakui kesalahan. Selanjutnya, kedua saudari itu mengobrol santai di sofa. Yu Xiaosheng diam-diam kembali ke kamarnya. Liu Ruyan dengan acuh tak acuh menemani sahabatnya berbincang. Tetapi pikirannya melayang ke arah anak sahabatnya. Saat itu, ponsel di tasnya bergetar. Dia melirik ke sahabatnya di sampingnya. Menggeser tubuh untuk menutupi. Cepat buka WeChat untuk memeriksa. Jam berapa kembali? Tidak akan kembali. Malam ini saya tinggal di rumahmu. Chu Fang bertanya sambil tersenyum. Apakah itu suami adik? Liu Ruyan mengangkat pandangan dan menjawab pelan. Bukan, itu anakmu. Chu Fang menatapnya dengan sedikit mengeluh. Kapan kamu juga belajar nakal seperti ini? Liu Ruyan menyunggingkan senyum tipis. Lalu menggandeng lengan sahabatnya lagi. Kakak, kalau saya bilang suami saya adalah anakmu, apakah kamu percaya? Suara baru saja berhenti. Dahi saya segera dijentik lembut oleh Chu Fang. Baru minum sedikit saja sudah bicara omong kosong. Chu Fang tersenyum dan bangkit. Aku pergi mengambilkanmu piyama. Mandi dan tidurlah lebih awal. Chu Fang berdiri dan kembali ke kamar.
Liu Ruyan mengeluarkan ponsel. Dia dengan cepat mengedit sebuah pesan dan mengirimkannya. Nakal sekali. Apakah tubuh bibi lembut? Apakah nyaman saat memeluknya? Setelah pesan terkirim, dia seketika tersadar. Hatinya tiba-tiba berdebar. Aku ini sedang melakukan apa? Bagaimana bisa mengirim ini? Tarik kembali. Namun, sudah terlambat. Bokongnya besar. Pinggang ramping. Sangat lembab. Liu Ruyan melihat pesan yang dikirim oleh putra sahabatnya. Pipinya tiba-tiba memerah. Menghadapi kata-kata sedikit mengolok-olok dari Xiao Chen, Liu Ruyan tidak marah. Malah seperti kunci yang membuka kunci kuat di dalam hatinya. Yang datang bersamanya adalah rasa malu dan kesunyian yang tak berujung. Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan lembut. Cepat mengedit konten di ponselnya. Nakal kecil. Hanya omong kosong. Liu Ruyan menggenggam ponselnya erat-erat. Di rumah sahabatnya, diam-diam membahas topik pribadi dengan sahabat dan anaknya. Perasaan tegang yang mencuri-curi ini, sungguh membuat orang terkagum-kagum. Namun di saat yang sama merasa bersalah pada sahabatnya. Ketika Liu Ruyan sedang bingung, pintu nakal kecil tiba-tiba terbuka. Yu Xiao Chen keluar dari kamar tidur. Mereka berdua saling tatap di ruang tamu yang tenang. Liu Ruyan sedikit memalingkan kepalanya. Yu Xiao Chen bercanda. Oh, ini rasa malu. Semua ini kamu yang mulai. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku. Liu Ruyan terdiam sejenak. Ingin membantah tetapi tidak tahu bagaimana. Saat itu juga, Chu Fang keluar dari kamar tidur dengan mengenakan piyama. Ruyan, aku sudah menyiapkan piyama untukmu. Cepatlah mandi. Ruyan mengambil piyama yang diberikan temannya. Dia berjalan diam-diam masuk ke kamar mandi. Chu Fang memandang putranya. Kamu di sini ngapain? Kembali ke dalam rumah. Jangan berkeliling di depanku, itu membuatku kesal. Xiao Chen berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Gambar sosok Ruyan yang dewasa dan berisi muncul di pikirannya. Setelah memeluknya malam itu, hatiku semakin gelisah. Saat itu, ponsel yang diletakkan di samping bergetar sedikit. Xiao mengambilnya untuk melihat. Itu adalah pesan dari Ruyan. Ingin nakal? Sudah tidur? Belum. Ibumu sudah tidur. Aku tidak bisa tidur. Bolehkah aku datang ke kamarmu sebentar? Temani aku ngobrol? Ya. Pintu tidak terkunci. Ayo datang. Ruyan perlahan-lahan duduk. Kakiannya baru saja menyentuh tepi tempat tidur. Dia menoleh sedikit untuk melihat temannya di sampingnya. Setelah ragu-ragu lama, Liu Ruyan dengan lembut mendorong sahabatnya dan berkata pelan. Kakak, aku pergi mencari lelaki kecilku. Kemudian Liu Ruyan berdiri di pintu kamar nakal itu. Terlalu tegang sampai hampir sesak napas. Perasaan selingkuh yang aneh itu hampir membuat Liu Ruyan tidak tahan. Saat Liu Ruyan sedang berhayal tidak karuan, pintu rumah perlahan dibuka. Yu Xiaosheng bertanya dengan santai. Apakah kamu ingin berbicara di tempat tidur? Atau ingin berbicara di kursi? Liu Ruyan tidak bisa tidak terkejut sejenak. Seketika kedua pipinya memerah lembut. Kau, bajingan kecil, kenapa semakin tidak tahu malu? Yu Xiaosheng menatapnya dengan wajah polos. Bukankah kamu ingin mengobrol? Itu tidak bisa dilakukan sambil berdiri, kan? Liu Ruyan menatapnya dengan tajam. Jangan menatapku dengan ekspresi menyedihkan seperti itu. Berpura-pura tidak tahu dan bingung. Apa bibi tidak tahu pikiran kecilmu? Liu Ruyan menggigit bibirnya. Nakal kecil. Apakah kamu akan meninggalkanku nanti? Itu tergantung apakah bibi mau membiarkanku tinggal. Susah payah aku menemukan seorang wanita kaya yang bisa menafkahi dan merawatku. Aku tidak ingin pergi. Selama bibi tidak mengusirku, aku akan menempel seperti plester obat. Dalam sekejap, jantung Liu Ruyan seolah-olah disentuh lembut. Secara tiba-tiba bergetar. Liu Ruyan terhenti sejenak dan berkata, besok aku akan memberimu 1 hari libur. Aku punya sesuatu. Harus kembali ke rumah orang tuaku. Oh, mengerti. Liu Ruyan perlahan-lahan bangkit. Aku pergi sekarang. Tiba-tiba merasa lelah. Saat Liu Ruyan berjalan ke pintu, menggenggam pegangan pintu. Gadis kecil, ayo datang sebentar. Yu Xiao Chen perlahan-lahan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, Liu Ruyan tiba-tiba melompat ke dalam pelukannya. Kedua tangannya memeluk pinggangnya erat-erat. Pipinya yang panas menempel di dadanya. Ini terlalu mengejutkan.
Yu Xiaochen sama sekali tidak sempat bereaksi. Meskipun terhalang oleh piyama, Yu Xiaochen masih bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Sebuah aroma lembut berputar di ujung hidungnya, membuat detak jantungnya tanpa sadar semakin cepat. Saat itu, satu tangan Yu Xiaochen dengan hati-hati menjulur ke pinggangnya. Baru saja bergerak, sudah terdeteksi oleh Liu Ruyan yang tajam. Dia berkata jangan bergerak sembarangan. Kamu ini bajingan kecil. Lepaskan tanganmu. Yu Xiaochen berkata dengan rasa sakit. Kenapa kamu bisa memelukku? Kenapa aku tidak bisa memelukmu? Saat itu, Liu Ruyan melepaskan tangannya, mengulurkan jarinya yang halus dan menyentuh dahi Yu Xiaochen dengan lembut. Jadilah baik. Dengar kata. Jangan buat tante marah lagi. Kemudian berbalik dan pergi. Meninggalkan Yu Xiaochen berdiri di tempat, menghirup aroma wangi yang tersisa di udara yang ditinggalkannya. Liu Ruyan dengan pelan masuk ke kamar tidur sahabatnya. Sedang hendak berbaring. Tiba-tiba, suara bisikan samar terdengar di telinga. Kemana kamu pergi? Chu Fang dengan mata terpejam, tanya dengan kesadaran yang kabur. Melihat sahabatnya sangat mengantuk, Liu Ruyan menghela napas lega. Dengan bibir dijepit, berkata pelan. Pergi berkencan dengan anakmu. Anak nakal. Semakin tidak terkendali. Cepat tidurlah. Chu Fang membalikkan badannya. Secara tidak sadar menarik-narik selimut. Kemudian kembali tidur lelap. Liu Ruyan berbaring di dalam selimut. Entah mengapa, di benaknya selalu muncul sosok seseorang yang kekar. Terutama setelah kontak dekat barusan. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan yang malu hingga tidak tahu harus bersembunyi di mana, kembali memeluk selimut dengan erat. Wajahnya yang panas terbenam dalam selimut dengan kuat. Tubuhnya bergerak-gerak perlahan. Saat itu, pintu kamar tidur perlahan dibuka. Yu Xiaochen yang awalnya ingin memanggil Liu Ruyan untuk makan malam. Dengan bantuan cahaya dari ruang tamu, dia langsung melihat Liu Ruyan di atas tempat tidur sedang menggeliat. Dia langsung terkejut. Dengan wajah penuh kebingungan, dia bertanya, Bibi Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Ruyan yang sedang menggeliat mendengar suara yang familiar ini. Dia langsung mengangkat kepalanya. Liu Ruyan menatap si nakal kecil yang berdiri di pintu. Melihat wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Mendadak merasa hati terbakar. Rasa malu menyergapnya seperti gelombang pasang. Berpura-pura tenang sambil berkata, tidak ada apa-apa. Tadi hanya sedikit gatal. Penjelasannya ini justru membuat Yu Xiaochen semakin bingung. Tanpa bisa menahan diri bertanya, di mana rasa gatalnya? Kamu ini mengganggu sekali. Apakah ini pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan? Liu Ruyan hampir putus asa. Dia berkata dengan ragu-ragu, ada apa kamu mencari saya? Oh, saya datang untuk tanya apakah kamu lapar? Apakah ingin saya masakkan sedikit makanan malam? Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan yang awalnya sangat marah dan malu. Dalam hatinya tiba-tiba muncul sedikit kehangatan. Dia menjawab dengan suara pelan. Tidak perlu. Makan terlalu banyak malam bisa bikin gemuk. Baiklah. Jika begitu, selamat malam. Saat itu, Liu Ruyan, dalam pikirannya hanya terbayang gerakannya yang baru saja. Yang terkejut saat tertangkap oleh si nakal. Sisi lain, Yu Xiaochen sambil makan pangsit, sambil melihat video di ponsel. Tiba-tiba, pintu kamar tidur perlahan terbuka. Liu Ruyan berjingkat-jingkat keluar. Langsung duduk di depan Yu Xiaochen. Menatapnya tajam. Dengan ekspresi serius. Apa yang kamu lihat tadi? Jangan sebutkan kepada siapapun. Lupakan semua yang terjadi tadi. Yu Xiaochen berkata sambil tersenyum. Ya. Saya sudah lupa. Keesokan paginya, Yu Xiaochen mengantar Liu Ruyan pulang ke rumah. Liu Ruyan merapikan sedikit. Keluar untuk memesan kue. Pergi ke villa ibu dan ayah. Melihat ayahnya, Liu Ruyan maju dan lembut menggenggam lengannya. Berbisik pelan. Ayah, selamat ulang tahun. Kemudian ayah dan anak itu masuk ke dalam rumah. Lalu bertiga mereka duduk di sofa sambil mengobrol. Karena semalam tidak istirahat dengan baik, Liu Ruyan kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur sambil memegang ponsel. Mengirim pesan WeChat kepada seseorang yang nakal. Nakal, apa yang kamu lakukan? Setelah beberapa saat, Yu Xiaochen mengirim pesan. Saya sedang mengemudi sekarang.
Nanti saya akan berbicara denganmu. Kemudian, Liu Ruyan berbaring di tempat tidur dan tidur sejenak. Saat dia kembali ke bawah, melihat sudut dapur, terdapat 2 kantong sayuran. Dia bertanya dengan bingung, "Ibu, kenapa ada sebanyak ini sayuran? Hanya ada kita bertiga hari ini. Tidak perlu sebanyak itu, kan? Ada orang lain yang datang. Itu adalah saudara angkat ayahmu." Tepat saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Suara Liu Xingguo terdengar dari dapur. "Putri tercinta, cepat buka pintu." Liu Ruyan tanpa daya bangkit, perlahan berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu, pria kecil yang sering terpikirkan muncul di depannya. Untuk sesaat, Liu Ruyan terkejut. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan. Yu Xiaochen juga sangat terkejut. Tidak pernah terbayangkan bahwa yang membuka pintu adalah teman dekat ibuku yang sudah menikah. Liu Ruyan dengan gugup bertanya, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Aku datang untuk makan." Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar di telinga mereka. "Ah, saudaraku, akhirnya kamu datang. Kakak sudah menunggu lama." Liu Xingguo tidak mendengar suara di pintu dari dapur. Jadi dia keluar untuk memeriksa. Melihat Yu Xiaochen berdiri di pintu, dia segera melangkah cepat, memberi dia pelukan saudara dengan penuh semangat. Liu Ruyan berdiri di samping, tercengang melihat adegan di depan mata. Liu Xingguo melepaskan Yu Xiaochen, sambil menunjuk ke Liu Ruyan di sampingnya. "Saudaraku, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah putri kesayanganku yang sering kudengar." Dia juga berkata kepada Liu Ruyan, "Putriku, ini adalah saudara angkat ayah." Yu Xiaochen merasa seolah disambar petir di siang hari. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Dengan sahabat ibunya yang sudah menikah dengannya, ternyata adalah putri dari saudara angkatnya. Jadi wanita kaya ini tidak menjadi keponakannya. Liu Xingguo melihat keduanya sedikit canggung. Namun dia tidak bisa meledak. Dengan marah menahan kemarahan sambil berkata, "Ayah, tidak apa-apa. Nanti masing-masing saja. Putri, meskipun ayah dan Xiaochen adalah saudara angkat, tapi dia akan memanggilmu kakak nanti. Kamu panggil dia adik." Liu Ruyan sangat marah, namun tidak bisa meluapkannya. Dengan keras menahan amarahnya, ia berkata, "Ayah dan Xiaochen itu adalah sahabat sejati. Bagaimana kamu bisa begitu tidak dapat diandalkan? Begitu sembarangan. Kamu panggil dia adik, putri kesayangan." Liu Xingguo berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah dan Xiaochen itu adalah sahabat yang berbeda generasi. Pertemuan yang akrab. Saat ini Liu Ruyan sedang mengalami penderitaan. Dan Yu Xiaochen juga tidak merasa lebih baik. Hubungan yang rumit ini membuatnya putus asa. Sambil merasa penuh rasa bersalah kepada kakak dan kakak ipar. Mereka menganggapnya sebagai adik kandung. Namun dia diam-diam mencuri putri mereka. Liu Xingguo menyambut Yu Xiaochen masuk ke rumah. Dia berbalik dan berkata kepada putrinya, "Ruyan, sapa baik-baik adikmu." Kemudian pasangan Liu Xingguo sibuk di dapur. Yu Xiaochen melirik Liu Ruyan yang duduk di sofa. Dia duduk dengan hati-hati di samping Liu Ruyan. Dia bertanya pelan, "Keponakan besar, apakah kau baik-baik saja? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Liu Ruyan berbalik, menatapnya dengan marah. Dengan gigi terkatup dia berkata, "Aku adalah bibimu." Yu Xiaochen menjepit bibirnya. "Lingkungan berbeda. Sebutan juga berubah. Saat kau ke rumahku, aku memanggilmu bibi. Saat aku ke rumahmu, kau memanggilku paman." Mendengar ucapan aneh dari si nakal ini, Liu Ruyan marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Menahan kemarahan. Setelah itu, makan malam dimulai. Liu Xingguo memegang Baijiu Maotai, mengisi gelas Yu Xiaochen hingga penuh. "Jika mabuk, malam ini tinggal di rumah kakak." Melihat Yu Xiaochen ragu-ragu, Chun membuka mulut dan berkata, "Xiao Chang, mari kita minum bersama kakakmu. Hari ini dia adalah orang yang berulang tahun. Biarkan dia bersenang-senang sedikit. Jangan merasa kamu mengganggu kami. Anggap saja ini adalah rumahmu sendiri. Karena kakak sudah berbicara. Jadi saya tidak akan pulang malam ini." Yu Xiaochen mengambil gelasnya. Sambil melihat ke arah Liu Xingguo, ia berkata, "Pertama, saya ucapkan selamat untuk kakak saya, semoga sehat selalu. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah itu,
menenggak abis. Segera mengisi gelas lagi. Sambil berkata kepada Ku Cunyan, "Kakak, semoga awet muda. Selalu muda." Kemudian ia menghabiskan segelas lagi. Setelah makan malam, kedua saudara itu sudah benar-benar mabuk. Segera setelah itu, ibu dan anak perempuan itu bersama-sama mengangkat kedua pria itu ke atas. Kemudian Ku Cunyan menarik Liu Ruyan duduk di sofa. Dengan nada yang dalam, ia bertanya, "Apakah kamu yang secara sukarela mengungkapkannya padaku? Atau apakah kamu ingin aku bertanya pada Xiao Chen?" Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan kuat. Dengan ragu-ragu ia menjawab, "Bu, saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Kau anak nakal. Sampai sekarang masih tidak mau mengaku." "Ya, Bu sudah melihat dari tatapanmu kepada Xiao Chen. Dan beberapa tindakan anehmu di meja makan. Itu semakin menguatkan pemikiran Bu. Jadi saya menduga pria yang kamu maksud adalah Xiao Chen." "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi?" Liu Ruyan gelisah dan cemas. Mengira dirinya telah menyembunyikan semuanya dengan sangat baik. Namun tetap saja tidak bisa lolos dari mata tajam ibunya. Semakin dekat, Ku Cunyan dengan lembut menggenggam tangan putrinya. Sambil tersenyum ia berkata, "Kataku, mengapa semakin melihat Xiao Chen semakin menyenangkan? Awalnya saya masih bingung. Bagaimana bisa merasa suka pada seseorang yang tidak terlalu dikenal? Ternyata itu adalah calon menantu sendiri." Melihat bahwa tidak ada jalan untuk menghindar, Liu Ruyan hanya bisa mengaku dengan terpaksa. Menjawab dengan ragu-ragu, Dia memang pacar saya. Ibu, tolong jaga rahasia ini untuk saya. Jangan sekali-kali beritahu ayah." "Tenang saja." Ku Cunyan menepuk punggung tangan putrinya. Tiba-tiba teringat sesuatu. "Pacarmu bertemu dengan ayahmu. Apa kamu yang sengaja mengatur itu? Kenapa mereka berdua malah menjadi saudara sehidup semati?" Menyebutkan hal ini, Liu Ruyan menjadi sangat marah dan menggigit giginya. "Bagaimana mungkin saya bisa mengatur mereka bertemu? Mungkin itu terjadi ketika dia pergi memancing hari itu. Kebetulan ayah saya juga sedang memancing. Lalu mereka pun saling mengenal." Pagi berikutnya, Yu Xiaochen baru saja turun dari tangga. Dia melihat Ku Cunyan membawa semangkuk bubur keluar dari dapur. "Xiao Sheng, ayo, cepat makan bubur ini untuk menghangatkan perutmu." Yu Xiaochen duduk di meja makan sambil meminum bubur. Dia terus memuji, "Kakak ipar, bubur ini terlalu lezat." Ku Cunyan tersenyum tipis. Dengan nada tidak sabar dia berkata, "Masih memanggil kakak ipar. Seharusnya memanggil ibu sekarang." Dalam sekejap, Yu Xiaochen merasa seperti kepalanya melayang. Dalam kebingungan, dia ingin melawan sedikit. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Ku Cunyan di sampingnya, "Kakak ipar, jangan bercanda dengan saya. Bagaimana mungkin saya bisa memanggil ibu? Kamu adalah menantu masa depanku. Kenapa tidak bisa memanggil begitu?" Ku Cunyan melihat dia bersikukuh. Dia tersenyum penuh kasih. "Xiao Sheng, kamu harus mengerti. Tatapan seseorang yang mencintai tidak bisa disembunyikan. Lihatlah tatapan Ruyan yang penuh dengan cinta. Saya sudah melihatnya sejak lama." Yu Xiaochen sangat malu. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Dia sama sekali tidak siap secara mental. Ku Cunyan bertanya dengan lembut, "Yu Xiaochen, sekarang mau memanggilku ibu?" "Ibu." Yu Xiaochen memanggilnya dengan patuh. Meskipun ada nuansa paksaan, tetapi kata ibu yang terucap spontan ini membuat Ku Cunyan sangat senang. Senyum di wajahnya sama sekali tidak bisa berhenti. "Menantu yang baik." Ku Cunyan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, "Tidak heran ibu merasa sangat dekat padamu di pandangan pertama. Merasa sangat akrab. Ternyata adalah menantunya sendiri." Pada saat itu, Liu Ruyan turun dari tangga. Melihat bahwa putrinya yang datang, Ku Cunyan segera mempersilakan dia duduk. Ayo, duduklah dan makan breakfast dengan calon suamimu." Liu Ruyan bergetar seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pipi yang dingin dan cantiknya memerah. Sepertinya, ibu sudah mengenali menantunya yang akan datang. Setelah sarapan selesai, Xiao Chen pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ku Cunyan kemudian meninggalkan putrinya sendirian. Berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu saat ini hanya memiliki satu permintaan untukmu. Awasi Xiao Cheng. Harus benar-benar mengawasi Xiao Cheng." Liu Ruyan tiba-tiba terdiam.
Tidak tahu obat apa yang diberikan bocah itu kepada ibunya. Hingga ibunya begitu terpuruk. Bagaimana keadaan di rumah petani kecil itu? Keluarga tunggal. Ayahnya pergi terlalu cepat. Ibunya membesarkannya dengan penuh kesulitan. Menjadi ibu mertua tidaklah mudah. Ruyan, nanti harus lebih baik kepada ibu mertua. Ku Cunyan berkata dengan serius. Jangan seperti di rumah. Hanya berisik saja. Liu Ruyan merapatkan bibirnya. Menjawab dengan hati-hati. Bagaimana jika kita menjadi seperti saudara perempuan? Maksudnya adalah, saya dan ibu mertua di masa depan baik seperti sahabat. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Baiklah, ayahmu dan kekasihmu adalah saudara, kan? Liu Ruyan tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya. Mengangguk berkali-kali sambil berkata, Ibu, tenang saja, Bu. Aku akan mengatur hubungan ini dengan baik. Kemudian Yu Xiaochen mengantar Liu Ruyan pulang. Setelah Xiaochen pergi, villa besar itu hanya menyisakan Liu Ruyan sendirian. Duduk sendirian di sofa. Ekspresi itu seperti wanita kesepian yang terkurung. Nakal sedikit. Kapan kita bisa bersama secara terbuka? Tante sudah tidak sabar menunggu. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa minta bantuan pada ibumu. Ini adalah trik jitu namun juga jebakan. Bisa dibilang ini adalah pedang bermata dua. Namun saat ini Liu Ruyan tidak bisa memikirkan begitu banyak. Dia ingin mendapatkan seluruh cinta dari seseorang. Cinta yang tulus dan tanpa syarat. Keesokan harinya, Liu Ruyan mengemudikan mobil menuju salon kecantikan temannya. Lalu langsung menuju kantor. Menemukan sahabatnya sedang melihat laporan. Mengatupkan bibir dan berkata pelan. Kakak, sibuk tidak? Ayo, kenapa kamu datang? Chu Fang mengangkat kepala dan melihat Liu Ruyan di pintu. Tanpa menyembunyikan kegembiraannya di wajah. Segera berdiri dan menyambutnya. Dengan lembut menggandeng lengannya. Asalkan kamu yang datang. Kakak akan selalu meluangkan waktu untukmu meskipun sibuk. Chu Fang bertanya sambil tersenyum. Tiba-tiba datang. Jangan-jangan tidak sekadar datang untuk melihatku, kan? Apakah ada hal yang ingin kamu bicarakan? Liu Ruyan mengangguk. Kakak, aku dan pacarku mengalami sedikit masalah. Ceritakan padaku. Liu Ruyan menggigit bibirnya, merasa malu dan tidak sabar. Sebenarnya aku dan pacarku masih berada dalam hubungan yang tidak jelas. Aku tahu, itu kan jelas-jelas bermain-main. Kalian anak muda memang suka begini. Ada semacam sensasi yang tersembunyi. Chu Fang menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya ini hanya hubungan terlarang. Liu Ruyan menundukkan kepala. Ia berkata dengan suara gemetar. Saya ingin mengakhiri hubungan yang tidak jelas ini. Kakak, kamu cerdik dan banyak akal. Bisakah kamu membantuku memikirkan sebuah ide? Atau saya akan menelepon dia. Sekarang kamu bicaralah dengan dia. Chu Fang tersenyum tipis. Ia berkata dengan percaya diri. Cepatlah menelepon. Saya akan bicara baik-baik dengan calon adik ipar saya. Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya. Setelah menemukan sebuah nomor, ia langsung menelepon. Sisi lain, Yu Xiaochen sedang berada di kamarnya. Sibuk merancang sebuah model fungsi. Tiba-tiba nada dering ponsel mengganggu pikirannya. Ia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Liu Ruyan. Yu Xiaochen tanpa berpikir menerimanya. Nakal sekali. Seseorang mencarimu. Jangan bicara. Dengar saja. Yu Xiaochen langsung terkejut. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Siapa yang mencariku sampai-sampai harus lewat ponsel Liu Ruyan? Saat ia masih bingung, suara ibu terdengar dari telepon. Kakak ipar, saya adalah sahabat Ruyan. Nama saya Chu Fang. Ketika Yu Xiaochen mendengar suara ibunya di ponsel, dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Yang mematikan adalah, ibu ternyata memanggilnya sebagai kakak ipar. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Liu Ruyan sedang memainkan tipu daya apa lagi? Sisi lain, Chu Fang memegang ponsel sahabatnya. Berkata dengan sungguh-sungguh, kakak ipar, pacarmu sudah memberitahuku tentang hubungan kalian. Saya perlu bicara denganmu. Tidak ada salahnya bagi anak muda mengejar hal-hal baru. Tapi prasyaratnya harus ada dasar kebahagiaan. Kalian berdua yang tidak jelas seperti ini. Bagaimana bisa ada kebahagiaan? Menghadapi pertanyaan ibunya, Yu Xiaochen merasa bingung. Membuka mulutnya, namun tidak berani bersuara. Sementara itu,
Liu Ruyan yang duduk di samping Chu Fang, tegang sampai hampir sesak napas. Sekilas melihat ke arah sahabat. Dalam hati ada sedikit harapan. Mengharapkan perubahan besar dalam kehidupan cinta. Melihat lawan bicara tidak berbicara. Chu Fang menarik napas dalam-dalam. Berkata dengan serius. Kakak ipar, dengar aku satu kalimat. Segera nyatakan kepada Ruyan. Menetapkan hubungan. Kamu masih muda. Tidak masalah. Tapi Ruyan sudah lebih dari 30. Kamu tahu seorang wanita di atas 30. Betapa ingin memiliki cinta. Liu Ruyan menarik lengan pakaian sahabat. Dengan wajah merah penuh malu berkata, Kak, sebenarnya aku tidak begitu menginginkannya. Chu Fang meliriknya sambil berkedip. Tidak banyak digubris. Lalu berkata, Kakak ipar aku tahu apa yang kamu rasakan dalam hatimu. Di dunia ini tidak ada pasangan yang ditakdirkan. Dalam cinta tidak hanya ada kebahagiaan. Masih ada pertengkaran dan perselisihan. Di keluarga kami, Ruyan punya sifat yang tidak begitu baik. Suka bertingkah manja. Jika tergesa-gesa, dia bahkan bisa bertindak. Chu Ruo sedang membicarakan kekurangan sahabatnya. Tiba-tiba terasa nyeri ringan di pinggangnya. Liu Ruyan mencubitnya dengan ekspresi tidak senang. Chu Fang melirik dengan sinis. Pembicaraan beralih. Namun, membuang semua itu. Ruyan sebenarnya adalah gadis yang baik, cantik, tinggi, baik hati. Dia juga bisa menghasilkan uang. Kalian bisa menetapkan hubungan kalian terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan menyesuaikan diri. Yu Xiaochen terdiam. Sebenarnya, dia sudah menyadari perubahan Liu Ruyan. Alasan dia tidak menyatakan perasaannya kepada Liu Ruyan. Juga mempertimbangkan hubungan mereka. Begitu terjebak terlalu dalam. Tidak ada jalan kembali. Saudaraku, pikirkan baik-baik. Chu Fang berkata sambil tersenyum. Saya masih menunggu untuk minum anggur pernikahan kalian. Bu, apakah Anda benar-benar yakin? Yu Xiaochen mengerutkan bibir dan bergumam dalam hati. Di pelipisnya terlihat sedikit keraguan. Aku sudah mengembalikan ponselmu kepada pacarmu. Jika ada yang ingin kau bicarakan, katakan saja padanya. Chu Fang menyerahkan ponsel itu kepada sahabatnya di samping. Liu Ruyan mengambil ponsel itu. Dia langsung memutuskan sambungan. Chu Fang melihat dari tindakan sahabatnya yang memutuskan telepon. Dia memahami pemikirannya. Dia berkata perlahan. Jika dia bertanggung jawab, pasti dia akan mencarimu. Jika dia tidak datang, mungkin itu kesempatan untuk berpisah. Jangan buang-buang energi padanya. Liu Ruyan terjebak dalam pikirannya. Apa mungkin aku tidak menarik baginya? Tidak mungkin. Chu Fang memandang sahabatnya yang sedang melamun. Sedang memikirkan apa? Liu Ruyan menghela nafas. Mengapa mencari seorang pria harus sesulit ini? Chu Fang tersenyum dan berkata, cinta yang tidak melalui rintangan tidak dapat dianggap sempurna. Sebuah hubungan yang stabil membutuhkan berbagai hal untuk diuji. Begitu kedua belah pihak melewati ujian, kamu bisa mendapatkan orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Liu Ruyan menatapnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Bicara perlahan. Kakak, kamu cukup bijaksana. Tentu saja. Dulu aku juga dianggap bintang. Orang-orang yang mengejarku bisa membentuk antrean panjang. Hanya saja akhirnya tidak memilih dengan baik. Chu Fang tersenyum. Dengan acuh tak acuh dia berkata, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Lagi pula banyak orang yang salah menjawab soal pilihan 3. Liu Ruyan bersandar di samping sahabatnya. Berbisik perlahan. Kakak, tidak peduli bagaimana ke depannya. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Chu Fang dengan lembut menepuk lengan sahabatnya. Tenang saja. Aku akan selalu bersamamu. Liu Ruyan bertanya dengan ragu-ragu. Lalu, jika di masa depan aku punya anak, aku ingin anakku memanggilmu nenek, boleh? Chu Fang tersenyum lebar. Ini sangat diidam-idamkan. Kemudian, Liu Ruyan kembali ke kantor. Mengambil ponsel dan melihat WeChat. Sudah lama berlalu. Anak nakal itu belum menghubungiku. Baiklah, kamu tidak peduli padaku. Maka jangan pernah mencariku lagi. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Dengan marah menghapus WeChat seseorang. Pria bau. Kamu pria bau. Tepat saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Ada orang, pengirim kebaikan dari komunitas. Seketika, Liu Ruyan terkejut seakan tersengat listrik. Berdiri terpaku di tempat. Matanya menatap tajam pintu kantor.
Matanya penuh dengan kejutan dan kebingungan. Saat pintu kantor perlahan dibuka, si nakal kecil masuk sambil membawa sebuah kantong plastik. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya. "Kenapa kamu datang?" Dengan cepat memalingkan kepala ke samping. Berpura-pura tidak peduli. Namun kata-katanya mengandung sedikit getaran, yang dengan dalam mengkhianati perasaannya saat ini. Xiao Chen membawa kantong plastik, perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Tentu saja untuk mengantarkan makan malam untuk Ibu Liu. Setelah itu, Liu Ruyan selesai makan. Melihat Yu Xiao Chen yang sedang membereskan, ia bertanya, "Apakah kamu datang khusus untuk memberikan aku makan?" "Bukan, aku akan membawamu ke suatu tempat." Liu Ruyan meliriknya dengan tajam. "Mau bawa aku kemana?" "Aku akan membawamu melihat bintang-bintang." Liu Ruyan tidak bisa menahan kejutan sejenak. "Kenapa tiba-tiba teringat ingin membawaku melihat bintang-bintang? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku 7 atau 8 tahun yang lalu? Kamu bilang ingin melihat bintang-bintang. Sekarang saatnya untuk menepati janji yang pernah diucapkan." Saat ini, di lubuk hati Liu Ruyan, hangat dan mendalam. Tak disangka, sepatah kata yang diucapkan 7 atau 8 tahun lalu. Dia masih mengingatnya hingga sekarang. Intuisinya memberitahunya. Malam ini tidak hanya sekadar melihat bintang-bintang. Nakal sekali. Segera ungkapkan perasaanmu kepada Bibi. Bibinya sudah siap, kemudian mereka pergi ke tempat perkemahan. Liu Ruyan mengintip putra sahabatnya dengan diam-diam. Memikirkan kata-kata manisnya. Memikirkan tubuhnya yang kekar. Keinginan di dalam hati seperti banjir yang meluap. Bertanya seperti nyamuk dan semut. "Nakal kecil, kita sekarang ini hubungan apa?" "Ah, suami istri." Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Sangat tidak puas dengan jawaban ini. Bertanya lagi dengan nada dingin. "Kita sekarang ini sebenarnya hubungan apa? Aku ingin mendengar jawaban dari lubuk hatimu." Saat itu, tiba-tiba bunyi dering ponsel Yu Xiao Chen. Layar menunjukkan nama Chu Fang. "Ibumu yang menelepon. Putuskan." Yu Xiao Chen tidak ragu. Langsung menekan tombol putus. Namun, belum sempat ia mengatakan apa-apa. Ponsel berdering lagi. "Masih mau putus?" "Putus." Segera setelah itu, telepon masuk untuk ketiga kalinya. "Beri ponselnya padaku." Liu Ruyan mengambil ponsel dan langsung mematikannya. Pandangan Liu Ruyan tertuju tajam pada Yu Xiao Chen. "Baiklah, silakan katakan. Sebenarnya adalah..." Yu Xiao Chen baru saja ingin berbicara. Bunyi dering ponsel Liu Ruyan tiba-tiba berbunyi. Melihat itu adalah panggilan dari Chu Fang. Liu Ruyan ragu sejenak. Namun, dia tetap menekan tombol speaker. "Ruyan, apakah kamu tahu di mana anakku?" "Anak ini memutuskan sambungan teleponku. Sekarang teleponnya mati." Liu Ruyan menggigit bibirnya. "Kakak, aku juga tidak begitu jelas. Mungkin dia bersama orang lain." Chu Fang menghela napas putus asa. "Baiklah, kamu sibuk saja dulu." Setelah menutup telepon, Liu Ruyan menoleh dan berkata pelan kepada Xiao Chen. "Katakanlah." Yu Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. "Dulu, aku selalu merasa cinta pada pandangan pertama itu tidak terlalu realistis. Namun sekarang aku mengerti. Benar-benar ada orang yang membuat hati bergetar pada pandangan pertama." Mendengar kata-kata ini, jantung Liu Ruyan berdetak lebih cepat. Meskipun Yu Xiao Chen tidak secara langsung mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu sudah membuatnya paham. "Jadi, apakah kamu suka padaku?" Yu Xiao Chen menatap serius Liu Ruyan. "Pikirkan baik-baik. Begitu kamu memutuskan, tidak ada jalan kembali. Kamu dan ibuku, ayahmu dan aku, hubungan kita, akan menghadapi banyak ujian. Kamu benar-benar akan melakukan ini." Liu Ruyan meliriknya. "Apa saya masih punya jalan lain? Sekarang hanya ada jalan ini untukmu. Jika kamu tidak mau aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi." Tiba-tiba, Liu Ruyan terjerat dalam pelukan Yu Xiao Chen yang kuat. "Nakal kamu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tidak tahu mulai kapan. Kamu sudah berakar di hatiku. Saya tahu mungkin saya tidak pantas untukmu. Lagi pula, aku jauh lebih tua darimu. Jangan mengatakan itu." Yu Xiao Chen juga memeluknya erat. Dia berkata dengan serius. "Di dalam jagat raya yang luas dan waktu yang panjang ini,
Bisa menghabiskan waktu bersamamu adalah keberuntungan terbesarku. Liu Ruyan bertanya dengan manja. Nakal kamu. Sejujurnya, apakah kamu pernah memiliki wanita lain sebelumnya? Kenapa kamu begitu pandai berbicara? Apakah yang kamu maksud adalah berbicara romantis? Yu Xiaochen berkata dengan serius. Saya hanya bisa berkata jujur. Menyebalkan. Liu Ruyan mencubit pinggangnya. Dengan lembut ia berkata. Tapi aku yakin tante suka mendengarnya. Nanti, harus lebih banyak berbicara. Saat itu, Yu Xiaochen tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan wajah cemberut ia berkata, bisakah kamu menyelesaikan masalah dengan sahabatmu? Masalah malam ini. Dia pasti sangat marah. Aku takut tidak bisa kembali. Kebetulan, pindah tinggal di rumahku. Ah, Yu Xiaochen melihatnya dengan ketakutan. Apakah kamu ingin aku putus hubungan dengan ibuku? Liu Ruyan berkata dengan sedikit nakal. Karena dia sudah kecewa padamu. Jadi jangan kembali lagi. Pindahlah dan tinggal denganku. Yu Xiaochen merasa putus asa. Hanya bisa menghela napas. Jangan bercanda. Lagi pula itu adalah ibuku. Bodoh. Liu Ruyan meliriknya. Aku hanya bercanda. Dengar baik-baik. Tidak peduli bagaimana ke depannya. Aku akan selamanya menjadi tantemu. Baiklah, baiklah. Yu Xiaochen merasa geli dan sedikit ingin menangis. Jadi begitu, tante tersayang. Tolong pikirkan untukku. Besok bagaimana aku bisa pulang? Dulu ya gitu-gitu aja. Lagi pula ibumu sudah curiga kalau kamu ditanggung oleh wanita kaya. Lebih baik akui saja. Sebenarnya ibumu juga tidak salah. Wanita kaya ini kan aku. Yu Xiaochen langsung terdiam. Setelah dipikir-pikir, sepertinya juga ada sedikit kebenarannya. Sudahlah, selama ibuku tidak tahu bahwa wanita kaya ini adalah sahabatnya. Ketika Yu Xiaochen pergi ke kamar mandi untuk mandi, Liu Ruyan mengangkat ponsel dan menghubungi sahabatnya Chu Fang. Kak, aku jatuh cinta. Chu Fang di sebelah telepon tersenyum. Dengan bangga berkata, bagaimana? Kak, hebat kan? Tadi siang baru saja berbicara dengan pria kecilmu. Malam ini kamu jatuh cinta. Kemudian kedua saudara perempuan itu mengobrol santai. Tanpa disadari, topik pembicaraan beralih ke Yu Xiaochen. Begitu menyebut Yu Xiaochen, Chu Fang langsung marah. Aku semakin memikirkan semakin marah. Tak tahu anak ini selalu kehilangan konsentrasi. Apakah kamu sudah diambil oleh wanita jalang? Selalu tidak pulang ke rumah. Di matanya tidak ada aku sebagai ibunya. Liu Ruyan mendengar kata, wanita jalang. Hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa meringis dan berkata, kakak, jangan dipikirkan lagi. Lagi pula, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang menantu? Sangat tidak baik jika orang lain mendengarnya. Chu Fang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, hanya kita berdua. Orang lain tidak bisa mendengar. Liu Ruyan menggerutu pelan. Buruk sekali mengucapkan hal seperti itu di belakang. Apa yang salah denganmu? Kamu sebenarnya di pihak mana? Kenapa rasanya kamu membantu orang lain berbicara? Liu Ruyan tiba-tiba merasa sangat canggung. Tentu saja saya mendukungmu. Kakak, apakah kamu berpikir terlalu banyak? Bahkan saya sendiri meragukan. Chu Fang mengerutkan dahi. Ruyan, pasti ada masalah denganmu. Liu Ruyan langsung terkejut dan terdiam. Tatapannya menunjukkan ketakutan dan kebingungan. Sudah selesai. Tidak mungkin akan terungkap begitu saja, kan? Dia berusaha menahan kekacauan di dalam hati. Berpura-pura tenang sambil bertanya. Kakak, apa yang menjadi masalah saya? Karena kamu selalu membela orang lain. Chu Fang berkata dengan serius. Dan kamu tidak hanya membela wanita itu, tapi juga terus membela Chen Chen. Jadi kamu pasti tahu dengan siapa Chen Chen berpacaran. Kakak tidak salah kan? Mendengar ini, hati Liu Ruyan akhirnya tenang. Dia menggigit bibir merahnya dan berbisik. Kakak, sebenarnya aku tahu dengan siapa putramu berpacaran. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Aku sudah berjanji kepada Xiao Chen. Tidak akan memberitahu siapapun tentang pacarnya. Jadi aku tidak pernah mengatakan apapun. Aduh, kamu gadis kecil yang tidak punya hati. Kakak sudah sia-sia menyayangimu. Chu Fang merasa marah, kesal, dan tidak berdaya. Hal sepenting ini ternyata terus disembunyikan dariku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu tahu,
Xiao Chen pasti akan mencariku. Aku hanya bisa memberitahumu. Dia adalah wanita yang sangat sempurna, lembut, bijaksana, dan sangat anggun. Dia adalah putri bangsawan. Chu Fang bertanya dengan penasaran. Maksudmu pacar Chen Chen adalah putri dari keluarga kaya? Ya, ayahnya seorang pengusaha. Ibunya adalah pejabat di kota. Dia juga baru pulang dari studi di luar negeri. Liu Ruyan mengatupkan bibirnya. Dia melanjutkan berbicara pada sahabatnya. Kak, jadi, dengan latar belakang keluarganya ini, apakah masih ada hal yang tidak kamu suka? Chu Fang terkejut dan menarik napas. Merasa cemas di dalam hati. Tanya dengan hati-hati. Ruyan, apa gadis itu cacat atau kurang anggota tubuh? Liu Ruyan langsung menggulung matanya. Hampir saja membuatku marah. Bagaimana mungkin? Dia adalah wanita yang sangat normal. Usianya hampir sama dengan aku. Oh, tapi, itu juga bisa diterima. Chu Fang terdiam sejenak. Runyanya, Kak, saya masih sedikit bingung. Apakah wanita itu mandul? Dia pasti bisa melahirkan. Dan juga, bokongnya cukup besar. Dengan kata-katamu, dia adalah calon ibu yang baik. Chu Fang bergumam pelan. Orang tuanya adalah bos dan pejabat tinggi. Dia sendiri adalah lulusan luar negeri. Dia juga bisa melahirkan anak laki-laki. Tiba-tiba terkejut. Anak nakal ini jangan-jangan menikah dengan anak perempuan kita. Liu Ruyan terkejut sejenak. Kak, jangan panik. Xiao Chen bukan menikahi anak perempuan. Bukan. Chu Fang bertanya dengan curiga. Lalu kenapa dia pacaran dengan anak saya? Apa yang dia inginkan dari anak saya? Ah, ini. Mungkin dia hanya mencari sesuatu yang baru dan segar. Chu Fang langsung terdiam, menggerutu dan bertanya, apakah kamu akrab dengan pacar Xiao Chen? Kak, saya tahu kamu ingin saya mengundangnya agar kamu bisa bertemu. Tapi saya sudah berjanji kepada Xiao Chen. Jadi, jangan paksa saya lagi. Chu Fang menghela napas. Liu Ruyan, tolong awasi Chen Chen dengan baik. Sekalian, perhatikan wanita itu. Jangan biarkan Chen Chen dibuli. Liu Ruyan menjawab dengan tegas. Kak, tenang saja, ini pasti. Aku tidak akan membiarkan orang menyakiti keponakanku. Kedua saudari itu tidak banyak berbicara sebelum menutup telepon. Liu Ruyan duduk di atas ranjang. Menghela napas panjang. Benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi ketika sahabatku mengetahui kebenarannya. Saat itu, Yu Xiao Chen yang baru selesai mandi memakai celana pendek besar. Masuk ke kamar tidur dengan santai. Melihat pemuda yang bugar ini, Liu Ruyan langsung merasa pipinya memerah. Rasa malu terhadap sahabatnya seketika digantikan oleh rasa malu yang kuat. Dengan cepat membalikan kepala dan berkata kesal. Tidak malu sama sekali. Segera pakai pakaianmu. Pakaian apa yang dipakai untuk tidur? Yu Xiao Chen berbaring di tempat tidur. Sambil melihat Liu Ruyan yang duduk di tepi tempat tidur. Baru saja menelepon ibuku. Mereka di sana sudah setuju. Besok kamu bisa pulang dengan aman. Jika tidak ingin pulang, di sini juga tidak masalah, Tante. Tidak, ini adalah rumah kita sendiri. Melihat situasi saat ini, Yu Xiao Chen berkata dengan sedikit berpikir. Jika ingin tinggal di sini untuk jangka panjang, teman dekatmu mungkin akan keberatan. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Pertengahan bulan ini aku akan kuliah S3. Katakan saja tinggal di kampus. Pindah ke sini untuk tinggal. Mendengar ini, Liu Ruyan matanya berbinar. Iya. Gunakan tinggal di sekolah sebagai alasan untuk pindah kembali. Yu Xiao Chen melihat jam. Sudah hampir pukul tengah malam. Ngomong-ngomong, kamu juga harus mandi. Liu Ruyan mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur. Setelah dia pergi, Yu Xiao Chen buru-buru duduk di tempat tidur, mengeluarkan sepasang kaos kaki hitam dari tas. Dengan wajah penuh harapan. Kemudian, Liu Ruyan setelah mandi. Dia membuka pintu kamar tidur dengan hati-hati. Melihat si nakal bersembunyi di bawah selimut. Sepertinya dia tertidur. Dia mengangkat sedikit sudut selimut. Lalu duduk di tepi tempat tidur. Sambil menyamping memandang si nakal di sampingnya. Mendekatinya dengan hati-hati. Setelah menemukan posisi yang tepat, bergesek-gesekan di pelukan pria kecil itu. Tapi itu masih belum cukup. Dia perlahan meraih tangannya. Mengelus dada yang kekar itu dengan lembut.
menghirup aroma pria itu dengan rakus. Sangat nyaman. Liu Ruyan menutup matanya. Bahagia bersandar di pelukan pria itu. Liu Ruyan begitu proaktif saat ini. Karena mengira dia sudah tertidur. Seandainya dia terjaga, dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti ini. Tiba-tiba, suara terdengar di dekat telinganya. Tante sayang. Liu Ruyan terkejut sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Selesai, selesai. Dia sudah ketahuan. Ternyata dia sama sekali tidak tidur. Liu Ruyan marah, malu, dan kesal. Meskipun mereka sudah berpacaran, tapi sudah berapa lama dia langsung merangkulnya. Terlalu tidak menjaga diri. Aku. Sudah. Sayang, tante, aku mengerti. Yu Xiaochen tersenyum. Tiba-tiba mengeluarkan sepasang kaus kaki yang belum dibuka. Diberikan ke tangan Liu Ruyan. Ayo coba sedikit Yang Cej.